Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Bu Eva dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang menjauhi akhlak tercela, yaitu sifat egois, berkata kasar, dan berbohong. Sebelum memulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya. Yang pertama yaitu sifat egois. Nah, sifat egois ini sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita pelajari waktu PTM di hari Rabu. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan kembali sedikit apa itu sifat egois. Egois adalah terlalu mementingkan dirinya sendiri. Orang yang egois juga sering tidak peduli dengan orang lain. Egois adalah salah satu sifat tercela yang harus kita hindari. Sifat ini juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang egois tidak mau peduli dengan kepentingan orang lain. Orang egois akan membanggakan dirinya sendiri. Ia menganggap bahwa dirinya yang paling baik, sedangkan orang lain selalu berada di bawahnya. Orang egois tidak peduli dengan sekitarnya. Ia akan selalu memikirkan dan terus mementingkan dirinya sendiri. Beberapa contoh dari perilaku egois yang pertama yaitu selalu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah. Yang kedua, tidak mau memikirkan perasaan orang lain. Kemudian, tidak peduli dengan orang lain, tidak mau menerima kritikan dari orang lain, sering menyakiti hati orang lain, melakukan berbagai cara untuk keuntungan dirinya sendiri, dan tidak suka menolong orang lain. Nah, apa akibatnya jika kita bersikap egois? Yang pertama, akan dikucilkan oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain. Orang lain tidak akan suka dengan kita. Kemudian, jalan rezeki kita akan terhambat dan akan kesusahan saat kita memerlukan bantuan orang lain. Bagaimana cara menghindari sifat egois? Caranya yang pertama yaitu selalu berusaha untuk menolong dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian menyadari bahwa egois adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat egois. Kemudian menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai hak yang sama. Yang terakhir, berteman dengan orang-orang yang soleh yang dapat menjauhkan kita dari keburukan. Berkata kasar. Berkata kasar adalah perbuatan tercela yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak orang yang sering berkata kasar saat sedang marah atau bertengkar dengan temannya. Perkataan kasar juga biasa diucapkan saat mengejek teman. Allah membenci orang yang suka mengucapkan hal yang buruk. Ucapan buruk seperti mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan sebagainya. Dalam hadis, Rasulullah telah mengaitkan antara akhlak mulia dengan lisan yang kotor. Jika ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan sampai memiliki lisan yang kotor. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga lisan. Setiap perkataan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Anak muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor, dan mencela orang lain. Salah satu akhlak tercela adalah terbiasa berkata kasar.
Berkata kasar sangat tidak sopan untuk dilakukan. Kita sebagai orang muslim harus menghindari perilaku tersebut. Akibat yang didapat dari kebiasaan berkata kasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan dijauhi teman dan keluarga. Kemudian, terlihat tidak bermartabat, terlihat tidak cerdas dan berilmu, akan dibenci dan tidak mendapat berkah dari Allah, akan dicatat malaikat sebagai amal buruk. Yang terakhir, memicu pertengkaran dan permusuhan. Nah, bagaimana cara menghindari berkata kasar? Yaitu dengan cara segera minta maaf ketika sadar telah berkata kasar. Kemudian, lebih sering introspeksi diri, bersabar dan tidak mudah marah. Kemudian membiasakan diri memakai perkataan baik dan indah, tidak mengatakan perkataan kasar kepada orang lain. Mengingat bahwa setiap perkataan akan dicatat oleh malaikat. Dan diam lebih baik daripada berkata kasar. Sering membaca istighfar sebanyak-banyaknya dan berteman dengan teman yang baik dan soleh. Berbohong. Berbohong adalah lawan kata dari jujur. Berbohong adalah sifat tercela yang dilarang oleh agama. Dalam hadis juga dikatakan bahwa berbohong adalah salah satu ciri orang yang munafik. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara. Berbohong berarti tidak jujur. Anak yang sekali berbohong pasti akan mengulanginya lagi. Nah, hal tersebut terjadi karena untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Hal tersebut akan membiasakannya untuk selalu berbohong. Salah satu akibat dari berbohong adalah yaitu mendapatkan dosa dari Allah. Kemudian tidak diberi petunjuk oleh Allah. Dia akan mendapatkan hukuman dan balasan dari Allah. Kemudian akan membawa seseorang masuk neraka dan kehilangan kepercayaan dari orang lain, dan dijauhi dan dikucilkan oleh temannya. Kemudian membuat hati menjadi tidak tenang dan tidak dipercaya oleh orang lain. Akan menjadi kebiasaan untuk selalu berbohong. Nah, bagaimana cara menghindari sifat berbohong? Yang pertama yaitu memiliki keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kemudian membiasakan diri selalu berkata sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga, mengurangi berbicara yang tidak perlu. Kemudian belajar untuk mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Menghindari perbuatan menutup-nutupi kebenaran, kemudian menambah kepercayaan pada diri sendiri sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Oke, cukup sekian pembahasan akidah akhlak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.